Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa PPG Universitas Adibuana Surabaya, kelompok PPL SDN Margarojo 5 yang beranggotakan dari 1. Anik Yulaika, DP Kartika Ratri, Eris Galifacan, Anastasia Maria Puspitasari, Galuh Pujantika Fatmala, dan yang terakhir Isrina Nurfaiza. Kami akan menjelaskan tentang kondisi yang dialami Bu Sinta pada tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Pernahkah kita berada di dalam kelas yang terasa sunyi, pasif, dan kurang bersemangat? Di mana murid hanya diam menunggu instruksi dan tidak menunjukkan inisiatif belajar. Kondisi inilah yang dialami oleh Bu Sinta, seorang guru bahasa Indonesia yang sebenarnya berpengalaman dan memiliki penguasaan materi yang sangat baik. Selama bertahun-tahun, metode yang beliau gunakan terbukti mampu menghasilkan nilai ujian yang tinggi. Namun, di kelas 11 IPS 2 situasinya berbeda. Murid terlihat pasif, kurang termotivasi, dan tidak mandiri dalam belajar. Jika kita analisis menggunakan diagram fishbone, kita bisa melihat bahwa permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi guru, pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah. Meskipun materi disampaikan dengan baik, kurangnya variasi metode membuat murid mudah bosan. Selain itu, interaksi yang terjadi cenderung satu arah, sehingga murid tidak memiliki banyak kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Kedua, dari sisi murid terbiasa menunggu arahan dari guru. Mereka kurang percaya diri, takut salah, dan akhirnya memilih diam. Ketika diberikan tugas, banyak yang merasa bingung harus memulai dari mana. Bahkan ada yang mencontek pekerjaan teman sebagai jalan pintas. Ketiga, dari sisi materi dan metode pembelajaran. Materi yang disajikan terlalu padat, misalnya dalam bentuk slide PowerPoint yang penuh informasi. Aktivitas pembelajaran juga kurang menarik dan tidak bertahap, sehingga murid kesulitan memahami konsep secara mendalam. Keempat, dari sisi lingkungan belajar. Budaya belajar yang terbentuk cenderung pasif dan berorientasi pada hasil ujian. Kolaborasi antar murid masih kurang dan kelas belum menjadi ruang yang interaktif. Dari keempat faktor tersebut, kita dapat memahami bahwa akar permasalahan bukan hanya pada murid, tetapi juga pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Lalu, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Strategi pertama adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru dapat mulai mengurangi dominasi ceramah dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi murid untuk aktif, misalnya melalui diskusi kelompok, tanya jawab, atau kegiatan berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Strategi kedua adalah memberikan scaffolding atau bantuan bertahap. Murid yang terbiasa pasif membutuhkan panduan yang jelas. Guru dapat memberikan contoh, langkah-langkah pengerjaan, atau pertanyaan pemantik agar murid tidak merasa bingung saat memulai tugas. Strategi ketiga adalah menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Penting bagi guru untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada murid. Berikan apresiasi terhadap usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Dengan begitu, murid tidak lagi takut salah dan lebih berani untuk mencoba. Strategi keempat adalah memvariasikan metode pembelajaran. Gunakan media yang menarik, permainan edukatif, atau proyek kolaboratif. Pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Strategi kelima adalah mengubah fokus pembelajaran dari sekedar hasil menjadi proses. Guru perlu memberikan perhatian pada sebagaimana murid belajar, bukan hanya apa yang mereka capai. Dengan menekankan proses, murid akan lebih memahami materi dan menjadi pembelajar yang mandiri. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perubahan tidak akan terjadi secara instan,
namun secara bertahap. Kelas yang awalnya pasif dapat berkembang menjadi lebih aktif, interaktif, dan mandiri. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Metode yang berhasil di suatu kelas belum tentu berhasil di kelas lainnya. Oleh karena itu, guru perlu terus reflektif dan adaptif dalam memilih strategi pembelajaran. Karena sejatinya, keberhasilan pembelajaran bukan hanya diukur dari nilai, tetapi dari bagaimana murid mampu berpikir, berpartisipasi, dan berkembang sebagai individu yang mandiri. Mari kita ciptakan pembelajaran yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menghidupkan semangat belajar bagi setiap murid.